Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini, pada waktu ini saya mendapatkan tugas pada ulangan tengah semester dalam mata kuliah Ulumul Quran yang diajarkan langsung oleh dosen pengampu yakni Dr. Haji Ahmad Alim LCMA, dengan saya sendiri yang akan memaparkan pembahasan-pembahasan tentang Ulumul Quran dengan nama saya Muhammad Khairul Hadi, dan saya berada di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2C Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Baik, adapun pembahasan-pembahasan yang akan dibahas, dipaparkan secara rinci pada waktu ini. Yang pertama yakni apa itu Ulumul Quran, yang kedua itu Nuzulul Quran, yang ketiga adalah Nasakh wa Mansukh, yang keempat Hukum Qiraah Sab'ah, yang kelima Ilmu Munasabat, yang keenam nama-nama Al-Quran, yang ketujuh yakni ayat-ayat ahkam. Untuk mengurangi waktu, kita bahas untuk pembahasan yang pertama yakni apa itu Ulumul Quran. Quran yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah SAW sebagai kalamullah. Al-Quran ini merupakan mukjizat lafaz yang tidak hanya sekedar lafaz, tetapi mu'jaz, bahkan muta'abbad. Membacanya itu disebut sebagai bagian dari ibadah. Al-Quran itu dinukil sampai kepada kita dengan sanad yang mutawatir, terdokumentasikan atau tercatat di dalam mushaf dari awal surah Al-Fatihah dan di akhir surah An-Nas. Ulumul Quran yakni ilmu yang mencakup pembahasan yang di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran. Baik kita tinjau dari sisi sebab diturunkannya suatu ayat, dan kita pelajari kodifikasi Al-Quran, kita pelajari surah Makkiyah dan Madaniyah, mana ayat yang nasakh dan mansukh, mana ayat yang muhkam dan mutasabih, dan yang lainnya. Itu berada di Ulumul Quran. Yang kedua, judulnya ini adalah Nuzulul Quran. Apapun yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran, pasti itu mulia. Antara lain, contohnya, orang yang membawa Al-Quran, Nabi atau Rasul yang membawa Al-Quran itu adalah Nabi yang termulia, yakni baginda Muhammad SAW. Begitupun bulan yang diturunkannya Al-Quran, yakni menjadi bulan termulia, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini Allah muliakan dengan fadilah atau keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya malam yang diturunkan Al-Quran, yakni malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, ialah malam Lailatul Qadar. Untuk selanjutnya yakni pembahasan yang ketiga ialah Nasakh wa Mansukh. Apa itu Nasakh wa Mansukh? Nasakh dalam segi bahasa ialah al-izalah, yang artinya menghilangkan atau memindahkan. Dan yang dimaksud di sini nasakh adalah mengangkat, menghilangkan, mengganti suatu hukum yang sifatnya syar'i diangkat dengan khitab syar'i. Mengganti suatu hukum yang lama dengan hukum yang baru dalam koridor, semuanya itu adalah dengan khitabun syar'i. Nasakh itu sebagai pengganti atau yang menghapus, sedangkan mansukh ialah yang diganti atau yang dihapus. Contohnya dan semisalnya ialah ziarah pada saat dahulu diharamkan, namun sekarang ziarah itu diperbolehkan. Dan contoh yang lainnya yakni seperti kiblat pada saat dahulu menunjuk ke Baitul Maqdis, namun sekarang pindah ke Baitullah atau Ka'bah. Itulah yang disebut nasakh wa mansukh. Nasakh wa mansukh ini mengganti hukum-hukum yang lama dengan hukum yang baru, namun tidak melewat batas hukum-hukum syar'i. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni
hukum qiraah sab'ah atau qiraah ketujuh. Ya. Qiraah yang 7 ini semua hukumnya sama. Karena para imam itu bertalaqi dan riwayatnya langsung dari Rasulullah SAW. Bacaan yang termasyhur di Indonesia ialah Imam Asim, yang memiliki 2 murid yakni Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Walaupun bacaan Imam Hafiz yang paling ma'ruf, namun tidak lebih kurang baik bacaan Imam Syu'bah. Karena semuanya itu memanglah sama, seperti bacaan Imam Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Imam Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Al-Qisa'i, itu hukumnya sama. Seperti bacaan-bacaan yang ada di Indonesia, bacaan di Thailand, Brunei Darussalam, itu semuanya bacaannya itu menjadi termasuk kepada Imam Asim. Namun pada bacaan seperti yang di Afrika itu, beliau semuanya bertuju pada bacaan Imam Nafi'. Begitulah hukum-hukum qiraah sab'ah. Semuanya itu memanglah sama, tidak ada yang berbeda. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya yakni ilmu munasabat dalam Al-Quran. Munasabat secara bahasa artinya al-muqarabah, yakni saling berdekatan. Tujuannya ingin mengetahui korelasi satu ayat dengan ayat yang lain atau surat dengan surat yang lain. Karena Al-Quran satu rumpun sehingga antara satu dengan yang lainnya itu berkaitan sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisah-pisahkan. Menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, munasabat ialah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga antara ayat-ayat dan surat-surat di situ saling berkaitan dan berkeluarga yang saling mengokohkan maknanya dan susunannya. Itulah yang disebut dengan ilmu munasabat. Untuk selanjutnya yakni nama-nama atau nama lain dari Al-Quran. Nama yang paling masyhur adalah Al-Quran atau Alkitab. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ada 90 nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari nama yang disebutkan itu adalah menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Allah, sebagai kalam Allah. Menurut Imam Asy-Syuyuti, yang pertama Al-Quran disebut Alkitab, disebutkan dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 2. Yang kedua disebutkan dengan Quranul Karim dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77. Dan yang ketiga disebut Al-Quran itu dengan hudan warahmah dalam Quran surah Yunus ayat 57. Dan yang lainnya Quran itu disebut seperti Al-Furqan, Al-Adi, Hikmah, dan lain-lain. Itulah sebutan-sebutan Al-Quran yang menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yakni ayat-ayat ahkam. Para ulama secara khusus mengumpulkan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang di dalamnya membicarakan hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syuyuti, Imam Az-Zarkashi menyebutkan bahwa ada 500 ayat. Menurut Imam Al-Malikiyah, ayat ahkam ada sekitar 800 ayat. Menurut Imam As-Sun'ani, ada 200 ayat. Dan ayat ahkam itu membicarakan tentang perintah dan juga larangan. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan dalam tugas waktu ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan itu hanya milik saya sendiri dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.